Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Mursa Pagalan Balai. Iya, Pak Mursa di Pagaran Balai. Iya. Ya, silakan, Pak. Saya mau bertanya dengan Pak Zulherin. Silakan Pak Mursal. Pak Dokter, ini Pak Mursal nih. Oh iya Pak Mursal, apa kabar Pak? Iya, aku nih Pak Dokter. Iya. Perut aku nih buncit sekarang nih, mana ceritanya Pak? Buncit. Iya. Berisi apa? Berisi nasi atau Enggak tahu air kalau. Iya. Jadi mana jalan sih Pak ini? Kakinya Pak mana Pak? Kakinya enggak ada, biasa aja Pak. Biasa Pak ya? Iya. Yang perutnya yang agak besar ya? Iya. Iya. Baik, cukup Pak Mursal. Iya. Iya, Nah, sudah itu cukup. aja Pak. Saya tanya bagaimana untuk ini Pak? Oh iya, Iya. besar Iya. ya. Baik Pak Mursal. Silakan Pak Mursal. Ini Terima Pak kasih Pak Mursal. Mursal. Pak Di Mursal ini Pagalan sahabat Balai. saya ini. Iya. Eh, Silakan, Dok. Kalau kita perut membesar, Iya. itu bisa normal, bisa ada kelainan. Yang kita maksud normal ini memang dengan bertambahnya usia, walaupun berat badan kita tetap, itu berkumpulnya lemak itu lebih banyak di Ya. perut. Jadi biasanya itu yang kita sebut sebagai obesitas sentral. Ukuran perut itu sangat menentukan faktor risiko untuk penyakit jantung kardiovaskuler, gitu ya, penyakit jantung. Jadi kalau perutnya semakin membesar, dia gemuk, gitu, Ya. berat badannya naik, ini harus lebih hati-hati, harus lebih banyak olahraga, gitu. Kemudian kemungkinan yang lain adalah kalau ada tumpukan cairan. Iya. Tumpukan cairan di perut ini kita sebut sebagai asites, dan penyebab dari asites ini yang paling banyak ada 3, yaitu ada kelainan jantung, kelainan hati, atau kelainan ginjal. Ginjal. Tapi saya yakin Pak Mursal tidak dari 3 golongan ini. Ya. Nah, nanti kapan-kapan Bapak coba ke Palembang, kita cek apakah karena kebanyakan makan, apalagi Mungkin sudah karena terlalu sangat sejahtera ini Pak Mursal. sejahtera, banyak Balai makan, ini. banyak yang kondangan, Iya. gitu, sehingga perutnya jadi membesar. Nah, ini tadi dokter berkaitan dengan orang gemuk, dokter. Mungkin banyak juga yang bertanya-tanya Ya. tentang hipertensi ini selalu dikaitkan dengan orang gemuk. Mungkin ke remaja tadi yang urus usia-usia Ya. belasan tahun tadi, Ya, dok. betul. Jadi apa yang saya katakan tadi, ada hipertensi primer, itu Ya. ada faktor risiko. Nah, ini yang kita sebut sebagai faktor risiko, di mana hipertensi ini mudah terjadi pada orang-orang seperti ini. Ya. Faktor risikonya apa saja? Yang pertama tadi faktor turunan. Tadi kita sudah beri gambaran kalau orang tua kita hipertensi, itu ada kecenderungan kita juga akan mengalami hipertensi. Penelitian mengatakan bahwa kalau satu orang tua kita mengalami hipertensi, Ya. kita kecenderungan mengalami hipertensi itu lebih kurang 25%. Kalau kedua orang tua kita mengalami hipertensi, kecenderungan kita mengalami hipertensi itu adalah lebih kurang 40%. Ya. Jadi ada yang mengatakan orang tua saya tidak hipertensi dok, saya kok hipertensi misalnya itu. Memang tidak otomatis, tapi kalau orang tua kita ada bawaan hipertensi, kecenderungan itu akan lebih besar, sehingga kita mengawasi faktor risiko tadi itu harus lebih ketat. Kita tidak boleh gemuk, tidak boleh makan garam yang terlalu banyak, itu dari awal. Bahkan kalau bisa dari lahir. Kemudian yang kedua faktor obesitas namanya, faktor kegemukan. Orang-orang yang gemuk, apalagi yang dari masa kecilnya gemuk, itu kecenderungan dia untuk hipertensi itu akan lebih besar. Walaupun orang kurus pun bisa hipertensi. Seperti Jadi, itu, dok ya? Ya, jadi Masih punya kemungkinan masih, juga, dok ya, tapi kemungkinan besarnya, jadi kalau misalnya orang kurus kemungkinannya 30%, Ya. orang gemuk bisa 60%. Nah, kemudian orang-orang yang merokok, orang-orang yang merokok itu akan cenderung terjadi hipertensi. Orang-orang yang merokok, kemudian orang-orang yang kurang aktivitas, ya, orang yang jarang olahraga, itu akan cenderung terjadi hipertensi. Dan satu lagi, jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin di mana-mana itu laki-laki lebih tinggi dari perempuan yang hipertensi. Memang waktu penelitian terakhir di Indonesia itu hampir sama, bahkan ada daerah yang perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. Ya. Tapi umumnya biasanya hipertensi pada laki-laki itu lebih duluan datangnya dibanding perempuan. Ya. Jadi perempuan biasanya usianya sudah semakin tua baru dia hipertensi, sedangkan yang laki-laki pada usia yang relatif masih muda. Nah, itu faktor apa, dok, yang menyebabkan hormonal, laki-laki hormonal. Oh, hormonal, dok ya. Hormonal. Jadi itu nanti hubungannya dengan faktor risiko ke penyakit jantung. Orang-orang yang sudah menopause itu kecenderungan untuk sakit jantung, untuk hipertensi itu akan semakin tinggi. Baik. Mungkin sangat banyak sekali kompensasi yang dirasakan oleh para perokok seperti itu, dok ya. Ya, betul. Selain
paru-parunya rusak, juga kesehatan-kesehatannya juga jantung, jantung, saraf semuanya ikut. bahkan ke hipertensi juga bisa terkena dok ya.